Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 314 ngandap piyambak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dawa 'adlin minkum hadiyan balighal ka'bati aw kaffaratun ta'amu masakin aw 'adlu dhalika siyaman liyadhuqa wabala amrih. Afallahu amma salaf wa man 'ada fayantaqimullahu min wallahu 'azizun dzuntiqam. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah wa hurrima 'alaykum saydul barri ma dumtum huruma wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Ja'alallahu al-ka'batal baital harama qiyaman lin-nasi wash-shahral harama wal hadya wal qalaid. Dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wa annallaha bikulli syai'in 'alim. Ya ayyuhalladzina, he eling-eling wong akeh amanu kang wis padha iman sapa alladzina. La taqtulu aja padha mateni sira kabeh as-sayda ing beburon
Wa antum hali utawi sira kabeh iku hurumun padha ihram. Wa man lan utawi sapane wong iku qatala mateni sapa man hu ing said mingkum saking sira kabeh oleh mateni muta'ammidan hale sengaja utawa jarak sajadi lupa fajazaun mongko wajib mithluma kang madani barang kotala kang wis mateni sapa man ing ma minan na'ami bayane saking pira-pira raja kaya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Jadi Gusti Allah dawuh, wong-wong sing wis padha iman, aja pisan-pisan sliramu mateni hayawan beburon. Sedangkan sliramu iku dalam kondisi ihram. Sedang melakukan ihram haji ataupun ihram umrah. Wa antum hurum bisa berarti atau kalian itu masih berada di tanah haram. Niki dipun larang kali Gusti Allah. Dadi wong sing lakoni ihram haji, ihram umrah itu tidak boleh berburu, tidak boleh membunuh hewan buruan, yakni hewan darat. Atau siapapun yang berada di lingkup tanah haram juga tidak diperbolehkan oleh Allah untuk membunuh hewan yang berada di tanah haram, hewan darat. Sebab wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'um mithlu ma qatala minan na'am. Sebab barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya. Mergo nek Gusti Allah sampun damel peraturan angger wong lakoni ihram mboten angsal mateni hayawan buron kok dadak mateni. Ya oleh mateni niku muta'ammidan dengan sengaja, memang sengaja membunuh. Atau ai biqatslihi ma'anisyanil ihram. Atau membunuhnya itu dia lupa kalau dia itu sedang mengerjakan ihram. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Mujahid dan Imam Hasan, fajazaa'um mithlu ma qatala minan na'am. Ya, maka seseorang yang membunuh itu terkena denda mengganti dengan binatang ternak yang seimbang dengan buruan yang dibunuh. Umpama membunuh sapi liar, ya wong ihram haji membunuh wonten tanah haram, membunuh sapi liar, itu gantinya yakni dengan sapi juga. Umpamane membunuh kidang, maka dia harus mengganti dengan seekor kambing, tadi seimbang. Mboten asal mboten seimbang, pamane dheweke mateni sapi liar diganti dengan kambing, lah ini tidak boleh, namanya tidak seimbang. Tadi fajazaa'um mithlu ma qatala minan na'am, ini artinya denda itu harus dibayar seimbang dengan hewan buruan yang dibunuh.
Tadi asbabun nuzule ini pernah satu ketika sahabat Abul Yasar pada saat mengerjakan ihram, beliau itu membunuh khimar. Ya, khimar liar. Wali annal asla fi'lul muta'ammidi wal khata'u mulhaqun bil amdi. Makanya tadi Imam Mujahid dan Imam Hasan berpendapat bahwasannya siapapun yang mengerjakan ihram membunuh hewan buruan, baik sengaja ataupun lupa kalau dirinya sedang ihram, sengaja berbuat dengan sengaja ataupun lupa. Jadi lupa ini juga disamakan dengan sengaja. Karena memang sama-sama dilarang membunuh pada saat melakukan ihram. Itu hukumannya juga sama, harus membayar denda seimbang dengan hewan yang dibunuh. Jadi mulai wonten aturan, dan orang yang pertama kali melanggar itu adalah sahabat Abul Yasar. Yahkumu ngukumi bihi ketelakuan kotel sapa dawa adlin wong loro kang adil mingkum kang tetep saking sira kabeh, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu. Pada saat ayat ini turun, berkaitan dengan ayat yahkumu bihi dawa adlim minkum, ini sahabat Umar niki dawuh fa'ana Umaru wa hadza Abdurrahman bin Auf. Beliau berpendapat bahwasanya yang dimaksud oleh Allah dua orang yang adil ini adalah sahabat Umar dan sahabat Abdurrahman bin Auf. Hadiyan hale atur-atur balighul Ka'bati kang teka ing Ka'bah, au kafaratu tu'ami masakina utawa wajib bayar kafarat panganan pira-pira wong miskin, au adlun utawa sepadan, au adlu dzalika utawa sepadane mengkono-mengkono to'aman apane siaman posone, liyaduka drapun supaya ngincipi sapa man wabala amrihi ing walese perkarane man. Nah, bayar kafarat sing kaya ngonten iku, bayar denda sing kaya ngonten iku sebagai hadiyu yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu. Dan artinya hewan yang dipakai untuk membayar kafarat tadi, membayar denda tadi, itu diambilkan hewan yang berada di tanah haram. Membelinya di tanah haram, terus nanti disembelih dan dagingnya dibagikan kepada orang-orang miskin yang berada di Mekah atau di tanah haram itu. Kalau tidak ada hewan yang dipakai untuk membayar denda, umpamane mantun mateni kidang golek wedhus wangel, nah itu boleh diganti dengan membayar berupa makanan yang kerusnya membeli makanan ini sama dengan kerusnya membeli kambing.
terus dibagi datang tiang-tiang miskin sing wonten tanah haram mriku. Niki nek umpamane mboten wonten kewan sing seimbang kali kewan sing dipateni, itu boleh diganti dengan makanan yang krusnya itu sama dengan harga hewan yang dibunuh atau hewan yang akan dipakai untuk membayar denda. Au adalu dzalik siaman, atau bisa diganti dengan berpuasa. Ya, bisa diganti dengan berpuasa. Pamane piyambake biasane nedha ping 3. Satu porsi nominalnya 15.000. 3 kali 3 ya 45.000. Niki terus pamane nek sedina kepethuk 45.000. Terus harga kambing semisal 2,5 juta. Tadi 45.000 itu kali berapa hari? Niku mentok ngantek podo regane wedhus sing kudune didamel bayar denda kala wau. Itu bisa seperti itu. Niku nek mboten mampu dheweke tumbas daharan sing kruse nilainya sama dengan harganya hewan yang akan dibayarkan itu, kena dijoli poso. Lah sedaya kala wau liyadzuqa wabala amri, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Ya memang sengaja disangsi kali Gusti Allah kaya ngonten iku. Biar apa? Biar memang benar-benar seseorang itu tidak mengulangi perbuatannya lagi sebagai efek jerah. Jadi mboten baleni perbuatane kala wau. Memang sengaja disangsi kali Gusti Allah, sanksi yang berat kaya ngoten niku. Niku maksud tujuane Gusti Allah memberi hukuman kanggene wong sing ngelanggar larangane Gusti Allah. Ya liyadzuqa wabala amri. Ya memang secara watak nggih berat. Yo mateni sapi liar niku ijolane nggih sapi ya. Nek umpamane mateni kidang utawa wedhus liar niku ijolane nggih padha-padha wedhus. Afa ngapura sapa Allahu Gusti Allah amma saking barang salafa kang dingin apa sema. Waman lan utawi sapane wong iku ada baleni sapa man fayantakimu mongko natrapi sapa Allah Gusti Allah minhu saking man. Wallahu tawi Gusti Allah iku azizun dat kang mulya dzuntiqamin kang anduweni nyiksa. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Artinya Allah tidak menghukum kepada seseorang yang pernah membunuh hewan berburu sebelum larangan ini disampaikan oleh Allah atau aturan ini diperlakukan oleh Allah. Nek umpamane saderenge larangan iki dipun aturaken ya diperlakukan, maka orang-orang yang pernah melakukan itu mendapat ampunan, ya, dapat pemutihan. Ya, secara otomatis ketika hukuman itu berlaku pasti kata sing protes lah ya apa sing wong-wong biyen yang sebelum larangan itu diadakan, ditetapkan, terus bagaimana dengan orang-orang yang dulu pernah melanggar.
Ini afallahu amma salaf. Tadi nggak dihukum, ya karena aturan itu belum ada dan keharaman itu belum ada. Li'anna qatlahu idza dzaka mubahun, karena memang sebelumnya itu tidak diharamkan oleh Allah, memang boleh. Ya, sebelum ada larangan ini, jadi berburu di tanah haram bagi orang yang ihram itu boleh. Tapi ketika larangan ini sudah diperlakukan, maka ketika ada seseorang yang melanggar ya harus dihukum dengan cara membayar sesuai dengan atau seimbang dengan hewan yang dibunuh. Waman ada fayantaqimullahu min. Jadi barang siapa yang kembali mengerjakannya niscaya akan menyiksanya. Dan setelah larangan ini ditetapkan, kok ada seseorang yang melanggar, ya maka disanksi ya sesuai dengan hukum yang ada. Kalau dia tidak mau membayar denda itu, pasti nanti diberlakukan oleh Allah sanksi di akhirat. Wallahu azizun dzuntiqam. Lah niki mergo Gusti Allah niku maha perkasa. Artinya maha perkasa itu ay ghalibun la yughalabu. Allah itu selalu menang, tidak terkalahkan. Ya, sekali Allah membuat peraturan tidak dipatuhi pasti akan dihukum oleh Allah. Iki wonten kaitane kali pembahasan sing ngajeng kala wau. Wis diwenehi larangan koyok ngono kok tetap melanggar, tetap mengulangi, maka pasti dihukum oleh Allah. Harus membayar sesuai dengan hewan yang dibunuh. Kalau tidak mau, maka pasti nanti dihukum di akhirat sebagai ganti dari kafarat yang ada di dunia. Itu pasti akan dilaksanakan oleh Allah. Ya mergo Gusti Allah niku dzuntiqam. Zat sing duweni siksa sing banget. Ya, karena Allah itu kalau menyiksa pasti siksaannya itu amat berat. Mboten wonten siksaan ringan itu ndak ada. Apalagi siksaan itu dikurangi ndak ada. Ditambah sing nggih besok. Pun titik uhilla dan halalaken lakum kedue sira kabeh apa sayyidul bahri, hayan beburon laut, wa ta'amuhu lan mangan lan panganane bahar, mataan hale bebunga lakum kedue sira kabeh walis sayyarati lan kedue wong kang lunga. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut. Jadi yang diharamkan bagi orang yang ihram itu hanya berburu hewan darat. Kalau berburu hewan laut itu boleh. Atau memakan hewan buru yang berasal dari laut itu boleh. Yang tidak diperbolehkan itu berburu dan makan hewan buruan darat. Ya, artinya hewan apapun yang diburu dari laut, ya, baik yang rasanya tawar ataupun yang rasanya asin, yang berasal dari laut, yang berasal dari sungai, atau yang berasal dari bengawan, itu boleh diperbolehkan bagi orang yang sedang melakukan ihram. Berburunya juga diperbolehkan, memakan dari buruan itu juga boleh. Fasaitu kama qalahu Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an ma sida bil hilati hala hayatihi. Wa ta'amu ma yujadu bimma lafadhahul bahru au nadhaba anhul ma min ghairi mu'alajatin fi akhdhihi.
Jadi soid ini berdasarkan pendapatnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, itu hewan apapun yang diburu dengan cara apapun ketika dia hidup. Wa ta'ama yujadu bima lahfadul bahru. Umpamane nang laut niku dipancing napa dijaring, terserah, dengan cara apapun boleh. Dan ketika sudah tertangkap itu boleh untuk dimakan. Ya karena memang di sini diperbolehkan ukhila lakum saydul bahri wa ta'amuh ini. Jadi diperbolehkan bagi orang yang sedang melakukan ihram ataupun bepergian. Ya, di saat dia sudah sampai di Mekah untuk melakukan ihram haji ataupun masih di perjalanan belum sampai di kota Mekah atau di tanah haram, itu boleh. Nah, pendapat Imam Syafi'i, as-samakatu at-tawfiyatu fil bahri muhallalatun. Tadi hewan yang sudah mati sing ngambang wonten segara itu dihalalkan karena memang semua bangkai laut itu halal. Wasamaku indahu ma la ya'isu illa fil ma'. Yang dinamakan ikan menurut Imam Syafi'i ya hewan apapun yang hidup di laut. Walau kana ala surati ghairil ma'kul, walaupun hewan itu bentuknya seperti hewan yang tidak bisa dimakan. Min hayawanil bari, seperti hewan darat. Umpamane teng laut niku kan wonten anjing laut. Nggih. Wonten kewan laut niku sing mirip karo kewan. Mirip kali anjing. Itu selama hidup di darat, hidup di laut, atau bentuknya itu seperti babi atau bentuknya seperti manusia. Kalau memang semua itu hidupnya di laut, fahadza kullu halalun indahu. Semua itu dianggap halal menurut Imam Syafi'i. Hewan apapun yang hidup di laut, walaupun bentuknya bentuk sesuatu yang tidak bisa dimakan, yang mirip dengan hewan darat, baik itu bentuknya seperti manusia, bentuknya seperti anjing, bentuknya seperti babi, fahadza kullu halalun indah. Semuanya itu dianggap halal menurut Imam Syafi'i. Bi khilafi ma ya'isu fil ma'i wal barri kasaraton wadofaddi watimsahi. Berbeda dengan hewan yang hidup dua alam. Ini ada pengecualian. Genee wonten kewan niku hidup dua alam, di air juga hidup, di daratan juga hidup. Kaya dene yuyu, kodok, bajul, penyu. Ini beda lagi, maka hukumnya haram. Karena di antara kriteria hewan yang diharamkan itu adalah hidup dua alam. Kalau hidupnya hanya satu alam, di daratan saja atau di air saja, itu boleh. Wa hujjatus Syafi'i al-Qur'an wal khabaru. Tadi hujjahnya Imam Syafi'i ini juga bersumber dari Al-Quran dan hadis. Amal Qur'anu fahuwa qaulu ta'ala ukhila lakum saydul bahri wa ta'amuhu. Niki sumbernya Imam Syafi'i menghalalkan apapun hewan yang hidup di laut. Niku dasare ukhila lakum saydul bahri wa ta'amuhu. Terus hadise niku yakni fi hakil bahri huwa at-tahuru ma'uhu
al-khillu maitatuhu. Niki hadise. Jadi airnya laut itu suci, bangkainya halal. Makanya tadi walaupun bentuknya berbentuk dengan sesuatu yang tidak dimakan, itu tetap halal. Selama yang hidup di air itu tidak hidup juga di darat. Ya, karena ayat ini berkaitan dengan kaum Bani Madlaj yang pada saat itu mereka berburu di laut. Makanya mereka bertanya kepada Nabi tentang bagaimana hukumnya berburu di laut. Akhirnya turun ayat ukhilla lakum saydul bahri wa ta'am. Boleh. Mata'an lakum walisayyara, sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Dimakan di tanah haram juga boleh, dimakan ketika perjalanan menuju ke tanah haram juga boleh. Yang tidak boleh itu berburu hewan darat dan memakan hasil dari buruan tersebut. Wa hurimalan diharamaken alaikum ing atase sira kabeh apa saydul bari, beburon hayawan daratan madumtum ing dalem selagine langgeng sira kabeh iku huruman pira-pira wong kang padha ihram kabeh wattaqulan padha wedya sira kabeh Allah ing Gusti Allah alladzi ilaihi kang mung marang Allah tusaruna bakal den kumpulaken sira kabeh. Dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu ihram. Nah ini, jadi ketika seseorang masih melaksanakan ihram, itu diharamkan untuk berburu hewan darat. Kalau berburu hewan laut boleh, memakan hasil dari buruan laut boleh. Yang tidak diperbolehkan bagi orang yang berikhram itu hanya berburu hewan darat selama dia melakukan ihram. Kalau selesai ihram ya tidak apa-apa. Ya. Jadi huruma ini bisa berarti masih dalam keadaan ihram atau masih berada di tanah haram. Tidak boleh berburu hewan darat. Famadhabu Abi Hanifata yuhillu lil muhrimi aklu ma sadahul halal wa in sadahu li ajli idalam yusyir ilaihi walam yadul alaihi wa kadza madhabhu qabla ikhramihi li anal khitaba lil muhrimin faka'anna qila wa hurima alaikum ma sittum fil barri fayakhruju minhu masidu ghairihim. Jadi menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah, halal bagi seseorang yang mengerjakan ihram makan buruan orang yang tidak ihram. Pamane wonten tiyang ihram niku diparingi daginge hasil berburunya orang yang tidak melakukan ihram. Itu boleh kalau menurut Imam Abu Hanifah, karena khitabnya itu adalah huruma. Khitabnya itu adalah hanya haram itu bagi orang yang berikhram. Makanya menurut Imam Abu Hanifah, orang yang berikhram kok dikasih daging oleh seseorang yang tidak melakukan ihram hasil dari buruan tadi, itu boleh, tidak haram. Terus pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad dan juga Imam Syafi'i la yubahu masidalahu. Kalau ketiga madhab ini, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad,
Orang yang berikhram itu tidak boleh sama sekali memakan daging hasil buruan di tanah haram. Sebab fa inna lahmas sayti inda mubahun lil muhrim bisyarti Allah yastadahul muhrimu wala yastadulahu. Ya, sebab daging buruan menurut ketiga imam tadi itu boleh bagi orang yang berikhram dengan syarat orang yang berikhram itu tidak berburu sendiri atau minta diburuhkan. Nek selama wong sing ihram niku mboten berburu dhewe atau tidak minta orang lain untuk berburu untuk dirinya, itu ndak apa-apa. Kalau sekedar dikasih ngonten mawon terus sing menehi niki muni iki hasil buruanku mau esuk mbok tanah haram, ini ndak apa-apa. Tapi kalau yang berikhram ini menyuruh orang untuk berburu hasil tangkapannya untuk dinikmati yang ikhram, ini ndak boleh. Tapi kalau sekedar hanya dikasih gitu saja ndak apa-apa menurut siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah mutlak halal. Pokoknya gak melok buru dhewe masih senajan diwenehi memang tujuannya orang yang berburu itu untuk diberikan kepada yang ikhram, itu ndak apa-apa. Wal hujjatu fihi ma ruya Abu Dawud fi sunani an Jabir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul saydul barri lakum halalun ma lam tusayyaduhu aw yustadu lakum. Ya, sebab keempat mazhab itu punya alasan, ya, punya pegangan, yakni berupa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Jabir. Imam Jabir itu pernah mendengar Rasulullah bersabda, tadi hewan buruan darat itu bagimu halal selama kamu sendiri tidak yang berburu atau kamu minta untuk diburukan. Pokoknya yang gak buru dhewe wong sing ikhram niku oleh menikmati daging itu atau tidak minta ngongkon wong liya supaya menangkap hewan yang berada di tanah haram, itu boleh. Ya, hanya dikasih ngonten mawon terus dimakan boleh. Tapi kalau menyuruh orang untuk berburu hasilnya dinikmati tidak boleh. Niku bedane. Tadi kalau berburu hewan laut boleh, menikmati hasil buruan laut boleh, yang tidak boleh itu berburu hewan darat dan menikmati buruannya. Wattaqullahal ilaihi tusyarun, yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Nah niki diembel-embeli kali Gusti Allah, cek tambah wedi boten nglanggar larangane Gusti Allah sing rupane berburu hewan darat ketika ihram dan berada di tanah haram. Nggih, mergo menungso kabeh niku besok bakal dikumpulno wonten ngarsane Gusti Allah, akan diminta pertanggungjawaban semua apa yang pernah dilakukan dan dikerjakan di dunia. La ilaha ghairihi, tidak kepada selain Allah. Wabe besok dikumpulno ana ngarsane Gusti Allah. Makane fasyauhu ta'ala fi jami'il ma'asi, maka takutlah kalian kepada Allah di semua bentuk kemaksiatan. Dadi apa sing dilarang karo Gusti Allah aja nganti dilakoni. Mergo napa? Kabeh niku besok ana pertanggungjawabane wonten ngarsane Gusti Allah wonten yaumil hisab. Ja'alallahul ka'batal baital haram qiyamal linnas. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab.